Halo teman-teman, bagaimana kabarnya semuanya? Ketemu lagi dengan saya di sini di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas tentang peralatan dan perlengkapan yang biasanya atau yang wajib kamu ketahui sebelum melakukan pendakian. Atau lebih tepatnya, alat-alat apa saja sih yang dipakai atau yang dipergunakan atau yang diperlukan untuk mendaki gunung. Nah, buat teman-teman semua, apalagi yang memulai aktivitas atau hobi baru berkegiatan di alam khususnya mendaki gunung, harus tahu alat-alat apa aja yang perlu dibawa dan fungsinya untuk apa. Oke, untuk yang pertama di sini ada keril. Ini keril ukuran 65 liter. Jadi kalau untuk keril sendiri itu banyak ukurannya, ada yang ukuran 45, ada yang ukuran 55, 65, 75, bahkan ada yang ukuran 100 liter. Itu tergantung dari ukuran tubuh kita dan tergantung dari seberapa banyak barang bawaannya kita. Nah, untuk keril sendiri di sini ada bagian-bagiannya ya. Jadi di sini ini ada gantungannya, kemudian ini kita bisa mengetatkan. Jadi buat teman-teman bisa kebanyakan keril punya seperti ini, diketatkan di sini sesuai dengan kapasitasnya kita. Kemudian di sini ada tiupan ini. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi tersesat ketika ada keril bisa meniup ini seperti ini ya. Seperti itu. Kemudian di paling bawah keril biasanya ada raincoat ya. Ada raincoat. Kalau untuk keril yang ini ada di sini paling bawah. Nah, jadi ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya untuk melindungi kerilnya kita. Biasanya kalau misalnya hujan atau banyak debu kita bisa masang ini. Oke. Kemudian selanjutnya untuk yang kedua yang paling perlu kita bawa. Nah, jadi kita akan membongkar isinya ya. Jadi semuanya saya kebetulan udah simpan di sini dan semuanya kebetulan muat. Walaupun packingnya belum rapi-rapi amat, tapi kita akan bongkar satu persatu ya. Oke. Yang pertama, yang kedua bukan yang pertama. Di sini ada sleeping bag ya. Ini sleeping bag. Sleeping bag fungsinya untuk apa? Sleeping bag ini berfungsi sebagai selimut kita ketika kita tidur di gunung. Ketika kita tidur di tenda ya. Jadi kita nggak akan bawa selimut atau sarung karena di gunung dingin banget. Jadi itu nggak akan kuat. Jadi kita bawa sleeping bag. Kenapa namanya sleeping bag? Nah, karena ketika kita menggunakannya, kita akan masuk ke dalam ini. Jadi ini kalau dibuka kita bisa masuk ke dalam, kemudian akan dikancing. Nah, itu akan memberikan kehangatan atau lebih hangat. Oke teman-teman. Jadi yang kedua, barang pribadi yang wajib kamu bawa, kamu miliki, bisa dipinjam ya. Sekarang banyak tukang rental juga, atau kamu bisa juga menyicil-nyicil karena ini nggak begitu mahal-mahal. Nanti akan saya bikin rincian harga-harganya ya. Kemudian ini untuk matras. Sekarang saya menggunakan matras yang lipat. Jadi matras itu ada dua jenis ya, ada matras gulung dan ada matras lipat. Nah, kalau saya sendiri sekarang ini lebih memilih matras lipat. Kenapa? Karena ukurannya bisa lebih kecil seperti ini. Jadi tidak akan ketika kita packing di keril, jadi tidak akan memakan banyak space. Oke, ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya sesuai dengan yang sering kita gunakan ya, matras itu untuk melapisi atau alas tenda kita ketika kita tidur. Jadi ketika kita masang tenda, kita alasin dengan matras sehingga badan kita tidak langsung ke tanah. Oke, selanjutnya yang ketiga ini. Untuk yang ketiga itu ada jas hujan. Nah, untuk jas hujan sendiri banyak bentuknya. Ada yang plastik atau sekali pakai, kemudian ini ada yang kain ya. Nah, kalau saya sendiri lebih memilih pakai yang kain. Kenapa? Karena ini bisa kita gunakan berulang kali. Dan kalau misalnya kita mendaki di musim kemarau, biasanya kita tidak pakai jas hujan, jadi tidak perlu dicuci. Tapi kalau misalnya pas kita mendaki hujan, kita pakai ini, bisa dicuci lagi, dijemur, disimpan lagi, dan bisa kita gunakan lagi untuk pendakian yang selanjutnya. Lebih hemat tentunya. Selanjutnya, yang tidak kalah penting adalah ini namanya kupluk. Nah, kupluk kita atau topi ya. Ini juga sangat penting teman-teman, jangan sampai ketinggalan. Fungsinya untuk apa? Ketika di gunung itu sangat dingin, apalagi kalau misalnya kita summit di gunung yang mengharuskan summit, ini sangat dingin. Dan saya memilih bentuk yang seperti ini karena ini bisa menutupi telinga kita, jadi tidak
angin itu yang masuk ke telinga lebih sedikit, jadi kita tidak masuk angin ya. Kalau untuk tidur juga di dalam tenda ini juga enak banget kita pakai. Ini bahannya bagus, empuk. Oke, selanjutnya kita lihat di sini ada jaket ya. Jaket juga tidak kalah penting, ini juga harus teman-teman bawa ya kalau mendaki. Kalau bisa jangan cuma satu, kalau bisa bawa dua karena bisa untuk supaya ada cadangan. Nah, jaket gunung seperti ini ya, jadi yang kainnya lebih licin. Teman-teman jangan pilih kainnya yang dari katun. Kenapa? Karena itu akan menyerap keringat dan keringnya akan susah. Nah, kalau kainnya yang licin seperti ini akan cepat keringnya kalau misalnya kita basah atau kena hujan. Oke, selanjutnya di sini ada tas kecil ya, dan sekarang ini hampir semua pendaki biasanya bawa tas kecil. Fungsinya untuk apa? Nah, kita untuk menaruh alat-alat kecil kita di sini. Kalau saya pakai dua ini yang kecil. Kalau misalnya ke gunung-gunung yang hanya membutuhkan waktu 2 atau 3 hari, saya bawa yang kecil. Kemudian satu lagi di sini ada yang ukurannya lebih besar. Jadi kalau misalnya seperti ke Semeru atau ke Rinjani, ke Raung, saya bawa ini. Ini walaupun kelihatannya kecil, tapi ini banyak banget muat. Jadi di sini bisa juga air 1 liter, termos juga muat di sini, kemudian cemilan, kemudian handphone, power bank, jas hujan juga muat di sini. Pokoknya banyak banget isinya. Dan ini sangat berguna banget ya. Jadi tergantung teman-teman juga harus punya. Oke, selanjutnya untuk tas daypack ya. Tas daypack juga sangat berguna banget. Saya juga pakai dua ini. Yang hitam ini sama yang biru. Untuk mereknya ini Consina ya. Kemarin lagi ada promo jadi saya beli. Jadi ini nggak begitu mahal. Nah, fungsinya untuk apa? Jadi ketika teman-teman mau summit, teman-teman nggak mungkin bawa carrier ke puncak. Jadi teman-teman, disinilah teman-teman simpan peralatan-peralatan atau bahan-bahan makanan yang diperlukan selama summit. Contohnya air panas 1 liter dalam termos, kemudian kompor, gasnya 1, kemudian jas hujan, kemudian makanan, cemilan, atau buah kalau teman-teman suka makan buah di puncak. Kemudian baju cadangan juga bisa muat di sini 1 setel ya. Jadi harus punya teman-teman dan harus bawa kalau ke gunung. Kemudian selanjutnya sudah mulai detail. Nah, ini namanya buff ya. Buff juga sangat diperlukan di gunung. Kenapa? Di gunung itu banyak abu dan panas. Jadi ketika teman-teman summit atau ke trek pendakian itu, jadi bisa melindungi wajah ya dan pernapasan dengan buff. Oke, untuk selanjutnya, nah di sini ada dry bag. Nah, ini nama tasnya tas dry bag ya. Ini untuk ukurannya bermacam-macam. Yang paling kecil ada yang 5 liter, ada yang 10 liter, dan ada yang 25 liter. Saya kebetulan pilih tas dry bag yang 10 liter. Ini berfungsi, teman-teman tidak usah setiap mendaki bawa ini, tapi sangat berfungsi apabila teman-teman melakukan pendakian di musim hujan. Jadi biasanya kalau saya lagi summit, saya bawa ini, dan ini bisa sebagai pengganti tas daypack-nya juga. Jadi kalau misalnya teman-teman summit, nggak usah bawa daypack, cukup bawa ini sama tas kecilnya saja. Jadi barang-barang yang rentan terkena hujan seperti alat-alat elektronik ya, handphone dan sebagainya bisa disimpan di sini. Dan ini juga karena ukurannya 10 liter bisa muat banyak di sini ya. Cemilan bisa muat di sini juga, madu dan sebagainya. Oke. Selanjutnya ini kotak P3K, ini juga wajib teman-teman ya. Ini penting banget. Fungsinya untuk apa? Kita tidak tahu ketika kita berkaitan di alam akan ada aja masalah, atau kita tidak tahu kapan kita diterpa kecelakaan seperti itu. Jadi atau tiba-tiba kita sakit atau teman kita sakit, jadi kita harus menyiapkan kotak P3K. Dan jangan lupa jangan bawa kosong ya, tapi harus diisi. Nah, diisi yang paling umum dulu ada minyak kayu putih, kemudian ada paracetamol, kemudian ada betadine, kemudian ada Paramex kalau sakit kepala, kemudian ada antangin ya, kemudian ada proma, kemudian di sini ada untuk luka ya, untuk obat luka. Ini jadi ketika misalnya di trek jatuh atau tergelincir bisa segera diobatin ya, lukanya dibungkus dengan ini. Oke, untuk selanjutnya, nah di sini ada tas kecil ya. Kalau bisa kita lihat ini biasanya dipakai untuk tempat-tempat alat mandi, tapi saya di sini
bukan hanya tempat-tempat alat mandi saya bikin. Nah, di sini ada apa? Di sini ada sarung tangan juga wajib teman-teman. Kemudian selain sarung tangan, di sini ada manset ya, manset untuk melindungi tangan kita. Misalnya apabila di trek seperti Gunung Raung gitu ya, di treknya itu banyak duri-duri, jadi kita harus pakai manset. Kalau misalnya kita pakai baju pendek ya, pakai manset. Jadi untuk melindungi kulit. Kemudian di dalam ini juga saya simpan tisu basah. Tisu basah itu digunakan ketika dalam keadaan darurat atau urgent ya teman-teman. Karena sekarang ini, karena tisu basah ini lebih susah untuk diolah, jadi akan menimbulkan sampah lebih banyak dibandingkan pakai tisu biasa. Pasti teman-teman tahu fungsinya untuk apa. Kemudian di sini ada cadangan buff. Kemudian di sini ada sabun mandi. Apabila kita misalnya turun dari puncak, ada kesempatan untuk mandi bersih-bersih. Saya bawa sabun yang gampang seperti ini. Dan ini mungkin udah 3 tahun belum habis-habis. Dan expirednya di sini sampai tahun 2021, jadi masih aman ya. Kemudian selanjutnya di sini juga ada benang dan jarum. Nah, di sini juga ada benang dan jarum, fungsinya untuk ketika misalnya kita di trek, baju kita sobek atau tas kita rusak, jadi kita bisa menjarum, menjahitnya ya. Ini selama saya mendaki ini belum pernah kepake karena memang belum pernah ada yang robek-robek, tapi untuk berjaga-jaga wajib. Dan bukan hanya ke gunung, ketika misalnya saya ke pantai dan ke jalan-jalan ke hutan juga saya biasanya selalu bawa itu. Dan juga baterai cadangan ya, di sini baterai cadangan. Kemudian juga ada headlamp juga disimpan di sini biar lebih aman. Oke, selanjutnya ini juga tidak kalah penting, termos. Nah, ini yang selalu menyelamatkan saya ketika saya di trek summit. Kenapa? Summit biasanya itu kita di pertengahan, tengah malam atau di subuh ya. Kalau misalnya di Semeru saya summit itu pukul 11, di Rinjani summit pukul 12, jadi kita sangat butuh asupan air panas. Nah, biasanya saya campur air panas, dikasih jahe, susu jahe atau serbuk jahe, kemudian dikasih teh dan dikasih gula. Jadi untuk cepat banget mengganti energi kita yang habis ketika kita di trek, dan juga menjaga agar tubuh kita tetap hangat sehingga tidak hipotermia. Wajib. Ini yang ukuran 1 liter. Kemudian selanjutnya sepatu. Nah, untuk sepatu sendiri di sini saya ada sepatu Ray ya. Nah, ini sepatu gunung teman-teman, jadi jangan sampai salah pilih, jangan pakai sepatu kets ke gunung karena di gunung itu banyak batu dan pasir. Nanti kalau teman-teman pakai sepatu kets itu nggak akan tahan, kemudian bisa melukai kakinya ya. Nah, di sini sebenarnya saya ada menggunakan 3 merek ya. Ada Ray, kemudian ada High-Tech, dan satu lagi ada Consina. Nanti saya mungkin di video selanjutnya akan review kelebihan dan kekurangan ketiganya ini supaya teman-teman juga yang mau cari referensi sepatu bisa membandingkan. Oke, untuk selanjutnya di sini ada botol minum ya, botol minum isi ulang. Nah, teman-teman ini juga harus banget. Kenapa? Terlebih dahulu teman-teman sebelum melakukan pendakian harus melakukan riset dulu apakah di gunung itu ada sumber air atau tidak. Nah, jika di sana ada sumber air berarti teman-teman sangat butuh botol isi ulang. Dan walaupun di gunungnya tidak ada sumber air, teman-teman juga jangan lupa bawa air isi ulang karena biasanya di base camp atau di pos 1 itu ada sumber airnya. Jadi teman-teman bisa isi ulang di sini supaya juga mengurangi sampah plastik. Nah, kalau teman-teman membawa botol aqua ke atas, nanti jumlah sampahnya akan sangat banyak. Jadi ini sangat bagus. Dan untuk informasi gunung-gunung yang ada sumber airnya mungkin nanti di video selanjutnya juga saya akan jelasin teman-teman ya, jika teman-teman butuh referensinya. Oke, kemudian selanjutnya di bagian atas, nah di sini ada kaos kaki. Biasanya saya kalau untuk pendakian itu bawa 2-3 pasang kaos kaki, dan kalau untuk pendakian-pendakian yang menginap 3-4 hari, saya paling nggak suka kalau misalnya kaos kakinya udah mulai berbau atau karena keringat. Jadi saya biasanya bawa 4-5 kaos kaki, lebih bagus, lebih dibandingkan kita kekurangan kaos kaki di gunung. Kemudian di sini ada kacamata. Kacamata juga perlu melindungi mata teman-teman biar nggak silau melihat tetangga-tetangga tenda yang memiliki makanan lebih enak dibandingkan makan teman-teman semua. Bukan itu aja sih ya, tapi memang di gunung itu silau banget, apalagi semakin tinggi gunungnya itu cuacanya semakin panas dan akan menyebabkan matanya silau. Jadi kalau bisa kacamatanya yang hitam, yang gelap supaya lebih nyaman untuk dipakai.
Kemudian selanjutnya di sini ada, ini tambahan teman-teman, ini tidak wajib ya untuk peralatan pribadi, ada tambahan. Cuman saya sejak tahun 2017 selalu bawa ini sisir, supaya di gunung juga kita perlu rapi-rapi ya, walaupun sebenarnya nggak begitu penting-penting amat. Tapi biasanya juga ada cewek yang nggak bawa sisir, jadi kita bisa pinjamin ya. Jadi modus buat teman-teman yang mau modus. Kemudian, nah ini nih, mungkin di sebagian orang ini tidak begitu penting, tapi bagi saya ini selalu penolong ya. Apalagi mengingat ketika melakukan pendakian di Semeru itu, teman-teman yang udah pernah ke sana pasti tahu toiletnya sangat, itu aromanya nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ke toilet, siap-siap bawa parfum. Jadi parfum ini bukan hanya untuk wangi diri sendiri, tetapi fungsinya juga untuk toilet yang bau, karena di gunung biasanya toiletnya bau karena memang airnya kan tidak mengalir dan kekurangan air banget, jadi bisa menimbulkan bau yang sangat bau. Jadi disemprot dulu sekelilingnya baru teman-teman bisa masuk. Atau jika di dalam tenda mungkin ada teman yang buang angin, itu kan tenda tertutup dan itu susah banget keluar anginnya, teman-teman bisa semprot, jadi biar nyaman tidurnya juga. Dan pastinya mandi 4 hari di gunung tidak mandi kan butuh wangi-wangian ya. Dan ambil parfum juga yang baunya soft, jangan yang terlalu menyengat. Baiklah teman-teman, itulah tadi peralatan wajib, peralatan pribadi wajib yang harus teman-teman bawa ketika melakukan pendakian. Kemudian kalau untuk perlengkapan kelompok, nanti akan saya bahas di video selanjutnya, atau teman-teman boleh komen di bawah jika teman-teman membutuhkan informasi seputar gunung apa-apa aja, baik dari simaksi, harga simaksi, kemudian seperti yang tadi sumber air. Dan kalau video ini bermanfaat bagi teman-teman, jangan lupa tekan tombol di bawah ini. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan dan menonton video ini dari awal hingga selesai. Jika menurut teman-teman video ini banyak bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Kemudian saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam lestari.